Halo adik-adik, kembali lagi bergabung dalam video belajar fisika bersama dengan saya Boas Patasik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang vektor. Ini materi lanjutan dari video sebelumnya, dan khusus pada video ini saya akan membahas soal tentang vektor dan bagaimana cara menguraikan sebuah vektor. Langsung saja. Oke, ini ada 3 buah vektor, 3 buah gaya ya. 1, F2, dan F3. Pertanyaannya, tentukan besar resultan 3 buah vektor tersebut. Jadi kalau ditanya resultan berarti jumlah 3 buah vektor tersebut ya. Kemudian di sini ada F1X, ada F1Y. Jadi di sini saya langsung tuliskan saja. Jadi cara menguraikan gaya itu, misalnya di sini ada F1, maka saya harus uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi saya tulis F1X, F1Y. Seperti dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara menguraikan sebuah vektor. Begitupun yang lainnya, ini F2X, F2Y, dan seterusnya. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, kita untuk mempermudahnya kita harus keluarkan gambarnya ya. Jadi kalau misalnya ini yang F1, jadi F1 dulu ya. Lihat bentuk segitiganya, jadi sudutnya di sini. Kalau mau pakai yang di atas boleh juga, tetapi lebih baik kita pakai yang diketahui saja biar memudahkan dalam pengerjaan. Oke, kita langsung di pembahasan. Ya, jadi kalau saya keluarkan gambarnya jadi seperti ini ya. Ini sudutnya 30, ini F1, garis ininya F1 ya. Maka ini F1X, ini jadi F1Y. Jadi tadi kan garisnya di sini. Tapi saya proyeksikan, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi kita mencari nilai F1X sama F1Y-nya. Pertama F1X. Kalau F1X, karena yang diketahui sisi miring, yang ditanya sisi samping, maka kita pakai rumus cos ya, cos sami ya, samping miring. Maka rumusnya jadi F1X per F1. Oke, kita masukkan nilainya. Kalau misalnya yang ditanya F1X jadi F1 cos theta ya. F1-nya nilainya 10 ya. Cos 30. Nilai cos 30 itu setengah akar 3, bisa dilihat di internet juga atau di Google ya. Atau menggunakan kalkulator juga boleh. Kemudian ini untuk sin-nya ya. Kalau yang ditarik F1Y kita pakai rumus sin, karena rumus sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Ya, jadinya seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 10 kalikan setengah. Nilai sin 30 itu adalah setengah. Akhirnya 10 kali setengah 5 Newton. Oke, selanjutnya kita ke F2 ya. Jadi kalau F2 tadi kita keluarkan segitiganya jadinya seperti ini ya. Ini F2Y dan ini F2X. Jadi ingatannya kalau di bawah itu sumbu X, ke atas sumbu Y. Maka berapa nilai F2X dan F2Y? Pertama kita mencari F2X, berarti rumusnya cos ya, samping miring. Menjadi F2 cos theta, masukkan nilainya 20 dikalikan cos 30. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3, jadi 20 dikali setengah itu 10 akar 3 jadinya. Kemudian untuk sin theta, itu F2Y per F2 depan miring ya. Maka nilai F2Y itu sama dengan F2 sin theta. Masukkan nilainya 20 sin 30 kali, berarti 20 kalikan setengah sama dengan 10. Oke, itu untuk F2. Jadi tidak begitu sulit ya adik-adik. Begitupun juga dengan
F3. Jadi kalau F3 tadi kita keluarkan gambarnya jadinya seperti ini. Ya, coba dilihat lagi. Maka ini menjadi F3X, ini F3Y, dan ini F3-nya 50 Newton. Jadi kalau kita mau mencari nilai F3X, kita menggunakan cos, jadi samping miring. Kita masukkan nilainya, F3 itu 50 kalikan cos 30. Cos 30 tadi setengah akar 3 ya. Jadi 25 akar 3. Lalu kita mencari nilai 3Y-nya, F3Y. Kita menggunakan rumus sin F3Y per F3. Masukkan nilainya, itu 50 sin 30. Dan hasil akhirnya itu 25 Newton. Dan bagian yang terakhir adalah kita harus menjumlahkan semua uraian vektor tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, atau sigma Fx dan sigma Fy. Sigma itu jumlah ya. Oke, sekarang kita ke sigma Fx-nya dulu. Berarti jumlah gaya yang terjadi di sumbu X itu yang mana aja? Jadi ada F1X, F2X, dan F3X. F1X berapa nilainya? Oke, nilainya 5 akar 3. Dan F2-nya, F2X, nilainya 10 akar 3. Kenapa di sini tanda min? Karena nilai F2X itu berada di sebelah kiri ya. Jadi kalau kita melihat di diagram Cartesius, jadi sederhananya seperti ini. Yang sebelah kanan itu kan positif ya, X-nya. Kemudian ke atas itu positif juga, ini untuk Y-nya. Dan sebelah kirinya adalah negatif. Ya, bisa juga kita menggunakan prinsip kuadran 1, 2, 3, 4. Nanti bisa didalami dengan materi trigonometri. Kemudian di sini ada F3X plus 25. Kenapa di sini plus? Karena posisi F3X itu di sebelah kanan. Ya, X-nya di sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Kita totalkan. Hasilnya adalah 20 akar 3. Ya. Jadi 5 dikurangi 10 min 5 tambah 25, 20. Akar 3-nya tetap. Jadi kalau kita menjumlahkan bentuk akar, jadi kalau di sini sama, jadi boleh dijumlahkan ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita mencari sigma Fy. Nilai sigma Fy itu berarti F1Y ditambah F2Y tambah F3Y. F1Y tadi nilainya 5 Newton, F2Y 10 Newton, dan F3Y 25 Newton ya. Nah, di sini tanda negatif karena posisi Y-nya di bawah ya. Kalau di bawah nilainya negatif. Jadi kanan atas positif, kalau kiri bawah adalah negatif. Maka nilai sigma Fy-nya adalah min 10 Newton. 15 dikurangi 25, min 10 ya. Dan untuk mencari resultannya, kita menambahkan akar dari sigma Fx pangkat 2 ditambah dengan sigma Fy pangkat 2. Kita masukkan nilainya, jadinya seperti ini. Dan 20 pangkat 2 itu adalah 400, dan akar 3 pangkat 2 adalah 3, jadi 400 kalikan 3, 1200, dan min 10 pangkat 2 adalah 100, maka kita tambahkan jadinya 1300. Saya keluarkan menjadi seperti ini, boleh ya adik-adik, jadi untuk memudahkan dalam menyederhanakan bentuk akar. Jadi 100 dikalikan
Akar 100 kali akar 13, jadinya akar 100 itu 10, dan akar 13 tetap. Kalau mau menggunakan kalkulator juga boleh. Oke, adik-adik, jadi untuk penjelasan dari soal ini, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, selamat belajar.